Menyambut hari bersama aman bagi Gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua hidup takut akan Tuhan. Karena dalam hidup takut akan Tuhan, kita akan menerima banyak berkat Tuhan. Penatua Edward Sekeon akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu yang datang dengan ucapan syukur atas hari yang indah ini. Kami mau mengawali hari ini dalam renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau tuntun kami agar firman ini dapat menjadi pedoman hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik karena Dia sudah memberkati kita di dalam istirahat kita, dan pada pagi hari ini juga Tuhan mau memberkati kita dengan firman-Nya yang akan kita baca dan kita renungkan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Di dalam ayat yang sudah kita baca barusan, pemazmur ingin menyatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan hidup berkekurangan, atau dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini ketakutan di sini mau berkata mengenai ketaatan. Bila kita takut akan Tuhan, itu artinya kita mau mentaati segala perintah dan ajarannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat juga adalah sesuatu yang sangat kita rindukan, kita nantikan, dan kita harapkan. Semua orang tanpa terkecuali pasti mengharapkan berkat untuk nyata di dalam kehidupannya. Kemanapun kaki kita melangkah, yang timbul di dalam pikiran kita sebagai manusia adalah berkat. Saat kita memberi persembahan di gereja atau kita sedang melayani pun kita berharap Tuhan membalasnya dengan berkat. Doa-doa kita pun dipenuhi dengan segala keinginan dan permohonan kepada Tuhan agar berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan Yesus pernah berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yang kita bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat Tuhan itu sangat berkenaan dan sangat menentukan sikap hidup kita, kesiapan kita, ketaatan kita di dalam kita mau mengubah hidup kita untuk dapat bekerja keras atau sejauh mana kita mau memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita hidup di dalam ketidaktaatan, malas berusaha dan bekerja, serta hidup menjauh dari Tuhan, tentunya berkat Tuhan tidak dapat menghampiri hidup kita. Sebaliknya, kalau kita hidup di dalam kebenaran,
bergaul karib dengan Tuhan dan bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan potensi dan talenta yang sudah Tuhan beri, niscaya hidup kita pasti diberkati. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya bila kita mau taat di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, apapun yang kita buat pasti akan berhasil di dalam waktu Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan adalah memiliki hati yang takut akan Dia. Karena takut akan Tuhan membawa kita hidup di dalam perjanjian berkat yang tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat bagi kita yang takut akan Tuhan bukan hanya mengalir kepada kita, tetapi mengalir kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan sampai kepada anak-anak cucu kita, keturunan kita. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup di dalam perjanjian berkat Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Justru masalah akan Tuhan pakai untuk meneguhkan perjanjiannya itu. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah tujuan Tuhan untuk memberkati kita, yaitu agar kita pun bisa menjadi berkat kepada orang lain. Karena itu, orang yang takut akan Tuhan pasti akan banyak memberi dan banyak memberkati. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup takut, taat kepada Tuhan, agar hidup kita bisa diberkati dan juga memberkati orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan karena Allah begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biar Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami mengucap syukur, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami saat ini, hari ini Tuhan, di dalam kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami mau alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau